M Mas. Ada 6M. Iya. Apa ada itu? M. Kita kan tahunya sekarang ini ada 3M. Itu Apa? Pakai masker, mencuci itu tangan, buat corona Mas. menjaga Itu buat jarak. corona, iya. Kalau 6M yang Mas Faris maksud ini seperti apa? Yang Halo, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam, tergantung kapan Anda menonton tayangan ini. Selamat datang di Webcast, podcastnya FEB, yang akan membicarakan tentang isu-isu tentang ekonomi yang terjadi belakangan ini. Bersama saya, Ahmad Sudi. Hari ini kita kedatangan beberapa tamu yang cukup ahli di bidangnya. Hari ini kita akan membahas tentang fokus pada pelanggan. Ternyata pelanggan itu kan penting sekali dalam dunia bisnis. Maka pihak pengusaha, pihak perusahaan itu kan harus memfokuskan produk mereka pada pelanggan-pelanggan tersebut lah. Gimana sih cara memfokuskan produk kita pada pelanggan? Nah, hari ini kita kedatangan tamu, yakni Mbak Putri ya? Iya, benar Mbak sekali. Putri, nama panjangnya siapa Mbak Putri? Desi Anissa Putri Desi Anissa Putri. Iya. Mbak Desi ini sekarang kuliah di mana Mbak? di Universitas Pancasakti Tegal, Mas. Oh, di UPS Tegal. Iya. Jurusannya sekarang? Sekarang saya mengambil prodi manajemen. Oh, prodi manajemen. Iya. Berarti sesuai ya dengan apa tema kita pada kesempatan kali ini, membahas tentang ekonomi, tentang pelanggan. Iya, benar Fokus sekali. pelanggan. Ya Mbak, pertama saya mau gini ya, pelanggan itu kan penting sekali dalam dunia bisnis. Benar sekali. Saya nggak tahu gimana kalau bisnis nggak ada pelanggan. Menurut Mbak Putri ini sebenarnya seberapa penting sih pelanggan itu? Wah, sangat penting sekali ya, Mas, pelanggan bagi perusahaan. Iya. Tanpa mereka itu perusahaan itu kayak nggak bisa jalan, ya nggak sih? Nggak Nggak. bisa berkembang, ya nggak sih? Iya. Karena kayak pelanggan itu kan dia itu kayak yang menilai menilai produk kita layak atau tidak dipakai kan, Oh iya. layak atau enggak itu kan di kalangan pelanggan itu. Jadi sangat penting sekali sih bagi perkembangan dan kemajuan dari perusahaan tersebut. Menurut Berarti saya seperti itu. pelanggan itu seperti ruhnya dalam bisnis Mbak? Benar sekali. Itu sangat penting sekali, Mas, Oh. bagi perusahaan, apalagi perusahaan besar kan. Iya. Tapi gini Mbak Putri, saya melihat pelanggan dan pemasok zaman dulu dengan sekarang itu kan berbeda ya. Iya, berbeda. Nah, apa ya? Konsep pelanggan dan pemasok pada zaman dulu dengan sekarang itu dalam perusahaan itu kira-kira perbedaannya apa sih Mbak? Ya, saya akan sedikit menjelaskan ya, Mas. Jadi konsep dari pelanggan dan pemasok pada zaman dulu Iya. atau tradisional Iya. itu kayak misalkan nih ada pelanggan membeli 1 unit mobil. Iya. Nah, di situ tuh di perusahaan tersebut jajaran divisinya itu membuat 1 mobil itu semua divisi dari Oh, berarti perusahaan tersebut. perusahaan itu dulu memproduksinya itu apa, 1 unit itu 1 orang membuat ban, membuat bodi, membuat per, membuat semuanya itu 1. Iya, 1 perusahaan itu, Mas. Jadi Kalau yang sekarang sih yang zaman modern ini. jadi konsep pelanggan dan pemasok masa kini atau TKM itu kayak gini, Mas. Misalkan kok ada orang beli tuh 1 unit mobil kan. Iya. Nah, di situ tuh ada kayak pembagian kayak pemasoknya loh, pemasok internalnya. Kayak misalkan kok ada pemasok itu pembuat per, Iya. ada pemasok pembuat ban gitu. Jadi udah ada sendiri-sendiri pemasoknya, nggak kayak yang tradisional. Oh, berarti apa, setiap lini itu dibagi. Iya, Membuat benar ban sekali. itu sendiri, membuat bodi itu sendiri, membuat apa, mesin-mesin itu sendiri. Iya, jadi barulah nanti dibuat seperti itu, Oh. dibuat mobilnya. Berarti itu jadi perbedaannya ya. Setelah itu kalau kita mau beli, kita kan kalau mau beli produk itu kan ya, pasti kan kita ada rasa puas lah kalau membelinya. Kira-kira ada nggak sih tolak ukur dalam
mengukur kepuasan pelanggan itu? Ada sih beberapa. Heeh. Nah, saya akan menjelaskan cara mengukur kepuasan pelanggan. Yang pertama itu ada sistem keluhan dan saran. Jadi itu perusahaan itu kayak menyiapkan kotak kartu komentar atau kotak saran bagi pelanggan-pelanggan. Nah, di situ itu pelanggan kayak apa ya? Kayak memberikan keluhan-keluhannya gitu. Keluhan tentang produk yang kita buat. Oh, iya. Kayak saran-sarannya gitu biar produk itu tuh kayak kualitasnya tuh biar lebih lagi kan. Nah, dari informasi-informasi itu jadi perusahaan itu tahu. Jadi kayak bisa menyelesaikan sebuah masalah yang ada di perusahaan tersebut tentang produksi kita gitu loh. Oh, berarti kayak apa kotak-kotak saran yang ada di depan toko-toko itu ya? Iya, benar sekali Mas. Yang biasa Gitu. masukkan kertas untuk nulis Iya. itu. Terus yang selanjutnya itu ada Go Shopping. Go Shopping itu apa? Hantu yang belanja gitu? Oh, bukan Mas Uut. Jadi Go Shopping itu kayak apa ya? Perusahaan itu kayak memperkerjakan orang menjadi pembeli. Itu tujuannya itu buat apa ya? Buat mengerti apa sih kepuasan dari pelanggan tersebut, terus kualitas pelayanan dari perusahaan tersebut itu gimana. Jadi di situ intinya kita di situ tuh jadi pembeli. Intinya merasakan menjadi pembeli, terus harus mengkoreksi kan kekurangan dan kelebihan dari pesaing kita itu. Jadi itu tujuannya untuk mencari informasi gitu loh. Berarti kita ngirimkan kayak agen gitu ya? Iya, benar sekali. Untuk apa? Prank-prank yang serius gitu. Iya, jadi informasi tersebut kemudian nanti itu sama perusahaan kan jadi bahan evaluasi juga. Seperti itu. Terus yang selanjutnya itu ada lost customer analysis. Apa itu? Jadi di sini tuh kayak perusahaan itu menghubungi kembali si pembeli yang udah berhenti membeli produk kita. Oh, berarti menghubungi ulang. Menghubungi ulang. Jadi tuh biar tahu kenapa sih pelanggan ini kok nggak beli produk kita lagi gitu loh. Jadi kayak perusahaan itu kayak menarik lagi loh, biar si pelanggan itu bisa beli itu kita lagi kan, produk kita lagi. Nah, jadi di situ juga kita harus meneliti juga kan. Nah, kayak jadi bahan pertimbangan buat perusahaan gitu juga, karena kan kalau misalnya customer loss rate, jadi kalau misalkan itu customer loss rate-nya itu tinggi, berarti perusahaan itu dikatakan gagal, Mas. Seperti itu. Oh, ada perhitungan aja. Iya, jadi itu sangat penting sekali. Oh, berarti ini sistemnya kayak tracing ulang pelanggan-pelanggan yang udah pergi gitu. Iya, benar. Terus yang selanjutnya kayak survei kepuasan pelanggan. Survei gimana? Jadi perusahaan itu kayak apa ya? Kayak meneliti juga mensurvei tapi lewat telepon atau lewat pos gitu loh. Oh, dihubungi. Di interview dihubungi. Iya. Nah, jadi itu kan bisa apa sih memberikan umpan balik, timbal balik bagi perusahaan kan, sinyal positif. Jadi di situ tuh kayak perusahaan itu perhatian loh sama si pelanggan itu kan. Jadi pelanggan, oh ya ini bagus sih, ini maksudnya perusahaannya itu peduli buat produk itu tuh, buat kepuasan pelanggan itu baik. Seperti itu. Tapi kan dalam kepuasan pelanggan itu kita nggak serta-merta mengukur kayak gitu aja ya. Pasti ada kunci khusus untuk melihat gimana cara kita mengukur kepuasan pelanggan. Kira-kira ada nggak sih kunci-kunci sukses dalam mengukur kepuasan pelanggan? Banyak sekali, Mas. Ini saya akan menjelaskan beberapa saja ya. Oh iya. Kunci sukses dari kepuasan pelanggan. Yang pertama itu ada frekuensi. Nah, kayak radio gitu ya. Frekuensi bukan sih. Jadi di sini tuh kayak perusahaan itu melakukan survei. Survei 1 sampai 3 bulan sekali. Dan itu perlu dilakukan paling sedikit waktunya 1 bulan. Berarti berjangka gitu. Iya, berjangka. Berarti paling sedikit itu 1 bulan melakukan survei kepuasan pelanggan. Berarti apa ya? Dilakukan ini tuh apa? Pengukuran ini harus secara rutin gitu ya? Secara rutin, minimal 1 bulan sekali, Mas. Iya. Terus yang selanjutnya ada format. Format gimana itu? Di riset gitu? Bukan. Jadi kayak gini, Mas. Kayak format itu yang melakukan itu dari pihak ketiga dari perusahaan. Oh, ada pihak ketiga. Pihak ketiga dari perusahaan. Melakukan survei di luar kan? Iya. Nah, terus nanti hasilnya
diberikan atau dikasih tahu kepada jajaran divisi juga, jajaran organisasi. Walaupun jadi itu enggak dari serta-merta dari dalam perusahaan itu, bukan. Jadi pihak ketiga. Berarti untuk apa ya? Untuk supaya netral gitu ya? Iya. Nggak ada simpang siur apa? Iya, jadi nggak ada kecurigaan juga kan. Iya. Kalau misalkan kita pakai pihak ketiga, ya kan. Terus yang selanjutnya ada isi atau konteks. Apa itu isi? Jadi gini, kalau misalkan kita mau melakukan survei, wawancara, kita butuh kan konteksnya tuh apa dulu. Kita tuh mau mencari tahu loh, mau mencari tahu kualitas produk kita kan. Iya. Nah, yang ditanyakan ya itu mas konteks itu gitu. Jangan keluar dari konteks yang kita bicarakan, ya kan. Berarti harus sesuai dengan produk kita gitu. Iya, harus sesuai dengan tujuan kita untuk melakukan survei ini gitu. Iya. Terus yang selanjutnya ada desain ada gambarnya gitu di dalamnya. Desain itu yang dimaksud itu kayak apa ya, perusahaan kan mau melakukan survei kan, melakukan wawancara. Nah di sini tuh nggak serta merta melakukan survei dengan satu sudut pandang kita, dari sudut pandang perusahaan. Jadi di sini tuh perlu sekali sudut pandang dari pihak luar, ya kan. Dari sudut pandang yang ada. Jadi nggak serta-merta dengan satu sudut pandang udah cukup gitu. Berarti ada sudut pandang dari misalkan dari akademisi gitu ya. Iya, jadi sudut pandangnya tuh luas gitu kan, jangan hanya satu. Kalau kita melihat sudut pandang dari perusahaan saja tuh menurut saya kurang sekali. Karena kan apa sih keluhan-keluhan dari mereka banyak kan, nggak hanya dari produk saja, dari kemasan juga kan. Iya kan? Kita seperti itu. Kita nyari tahu di ahlinya gitu ya. Iya, seperti itu Mas. Terus selanjutnya Mas, dalam kunci sukses pengukuran kepuasan pelanggan itu melibatkan semua orang. Dalam perusahaan? Iya, dalam perusahaan tersebut harus dilibatkan. Jadi maupun itu karyawan bagian apapun itu, karyawan, pelayan ataupun puncak manajer itu harus dilibatkan semua dalam misi ini. Iya, dalam mencari kunci kepuasan pelanggan ini. Iya, harus digerakin semua. Jadi tidak hanya di divisi ini sama divisi ini doang. Jadi semua di perusahaan itu harus digerakin semua seperti itu. Terus yang selanjutnya ada mengukur kepuasan setiap orang. Gimana itu? Jadi si perusahaan itu dituntut untuk mengukur kepuasan setiap orang, kayak pelanggan langsung ataupun pelanggan tidak langsung. Berarti perusahaan itu punya penilaian sendiri? Iya, jadi kayak pemakai akhir atau anggota distribusi, kayak misalkan tuh dealer, pengecer atau wholesaler gitu, dan lain-lain lah intinya. Iya. Yang selanjutnya ada kombinasi berbagai ukuran. Apa itu Mbak? Jadi itu perusahaan itu kayak membatasi skor kuantitatif loh, kayak anggota individu, dari berbagai anggota individu, kelompok, baik pabrik maupun divisi, seperti itu. Kemudian ada lagi yang selanjutnya kayak hubungan kompensasi dan reward. Jadi pengukuran kepuasan pelanggan itu kayak dikaitkan dengan kompensasi dan reward. Dalam penjualan ada penghargaan ada penghargaan yang didapat si karyawan atau pelanggan tersebut kan. Jadi biar produk kita juga bisa laku kan, lebih terangkat lagi gitu kan. Seperti itu sih kurang lebihnya yang bisa saya jelaskan. Ini selanjutnya ada narasumber yang terpercaya juga. Kita akan terus mengkorek-korek lagi tentang fokus pada pelanggan tadi. Narasumber selanjutnya kita adalah Mas Faris. Iya. Mas Faris ya? Iya. Mas Faris, nama panjangnya siapa Mas? Faris Muammar Mas. Faris Muammar. Iya. Sekarang kuliah di mana? UPS Tegal. UPS Tegal. Semester 5. Semester 5. Ambil jurusan manajemen. Di manajemen juga. Sama Mbak Putri tadi. Iya. Gini Mas, kita ini kan mau bicara-bicara tentang fokus pada pelanggan. Ya. Nah, tadi Mbak Putri sudah panjang lebar menjelaskan tentang pelanggan itu seperti apa, pentingnya seperti apa. Nah, kita mau bertanya tentang kebutuhan pada pelanggan. Kan pelanggan ini kan pasti punya kebutuhan ya. Mereka juga punya
identifikasi untuk melakukan pendekatan tentang kebutuhan pelanggan. Itu ada nggak siapa? Ada pendekatannya nggak sih dalam melakukan mencari kebutuhan pelanggan itu? Ada. Sebenarnya yang saya tahu ya Mas, ada 6 itu M Mas. Ada 6 M? Iya. Apa ada itu? M. Kita kan tahunya sekarang ini ada 3 M. Itu Pakai masker, mencuci itu tangan, buat corona Mas. menjaga Buat jarak. corona, iya. Kalau 6 M yang Mas Faris maksud ini seperti apa? Yang pertama itu mengumpulkan informasi Mas. Mengumpulkan informasi dulu. Ya, M1 itu mengumpulkan informasi. Iya. Nah, yang kedua itu mengembangkan rencana untuk mengumpulkan informasi juga. Jadi gini Mas, informasi yang kita terima dari semua pelanggan itu keluhan-keluhan, Iya. kita jadikan satu, nah itu nanti kita kembangkan rencananya ke depan biar produk kita itu bagus. Oh, berarti punya pandangan ke depan. Iya. Nah, yang ketiga, M ketiga itu memperkirakan hasil. Nah, memperkirakan hasil. Oh, memperkirakan Hasilnya ini ntar kedepannya itu mau bagaimana. Oh, berarti dari rencana tadi kita memperkirakan hasilnya nanti gimana. Setelah memperkirakan hasilnya itu kita dianalisis Mas, analisis hasilnya. Oh, dari itu tadi kita analisis. Iya, analisis dulu. Nah, setelah kita analisis itu kita memeriksa kesahihan atau kevalidasi itu kesimpulan. Oh, habis dari semua rencana, habis dari perkiraan itu ada kesimpulannya. Kesimpulan di akhir itu ada kesimpulan. Nah, setelah kita udah dibuat kesimpulan, itu kita mengambil tindakan. Tindakannya itu kita seperti apa untuk ke depan produksinya gitu. Oh, berarti dalam mengidentifikasi itu ada 6 cara gitu ya Mas ya? Ada 6. Yang disebut 6M itu Mas. Oh. Selanjutnya kan gini Mas, kita berbicara tentang fokus pada pelanggan tadi ya. Gimana sih dalam membentuk fokus pelanggan itu? Dalam pembentukan fokus itu Iya. Ada beberapa macam sih ya Mas ya. Itu yang pertama yang saya tahu itu visi, komitmen, dan suasana. Jadi salah satu cara untuk menunjukkan komitmen ini adalah menjadikan fokus pada pelanggan sebagai faktor utama dalam pertimbangan kenaikan pangkat atau promosi dan kompensasi. Oh, berarti tergantung karyawannya itu. Nah, yang kedua ada penjajaran dengan pelanggan Mas. Gimana itu maksudnya penjajaran itu? Yang penjajaran ini yang dimaksud itu apa yang dibutuhkan konsumen itu yang akan di perusahaan buat. Oh, berarti kita mengetahui apa yang diinginkan pelanggannya itu baru perusahaan itu buat. Iya, seperti itu. Iya. Nah, yang ketiga itu memanfaatkan informasi dari pelanggan. Ada informasi dari pelanggan. Jadi gini Mas, dalam pembudukan ini biasanya sekiranya kita mengumpulkan umpan balik dari pelanggan, Iya. dari pelanggan, tetapi juga menggunakannya dan menyampaikan kepada semua pihak yang membutuhkannya. Berarti informasi pelanggan itu penting ya dalam penting, terlalu penting. Pembentukan fokus pada pelanggan ini. Penting. Nah, yang selanjutnya itu mendekati para pelanggannya. Berarti kita terjun ke pelanggan dulu. Iya. Pembentukan ini tidaklah cukup bila suatu perusahaan hanya pasif dan menunggu umpan balik saja yang disampaikan oleh pelanggannya. Iya, berarti langsung turun tangan gitu. Turun tangan langsung. Yang selanjutnya ada kemauan untuk mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan pelanggan. Itu dari perusahaannya sendiri. Di sini gini loh Mas, di sini karyawan berusaha untuk mengidentifikasi atau mengatasi masalah-masalah yang ada kepada pelanggannya, langsung terjun loh gitu. Berarti masalahnya dicari dulu, baru perusahaannya nyari solusi. Iya, solusi terjun langsung. Yang selanjutnya kemampuan, kesanggupan, dan pemberdayaan karyawan Mas. Itu gimana? Ada berarti di sini karyawan harus memahami dulu Mas, memahami betul-betul produk yang mereka tawarkan itu, dan kebutuhan pelanggan yang sekiranya dengan produk tersebut. Oh, berarti
pelanggan itu harus tahu dulu apa yang diproduksi, apa yang baru diproduksi, baru kita kita distribusikan ke pelanggan. Iya seperti itu mas. Iya, iya. Jadi yang terakhir itu penyempurnaan produk dan proses secara terus menerus mas. Penyempurnaan produk mas. Maksudnya di sini itu menjelaskan bahwa karyawan melakukan setiap tindakan yang diperlukan untuk secara terus menerus untuk memperbaiki produknya, dan proses yang dihasilkan produknya itu lebih bagus dari sebelumnya gitu loh, jadi penyempurnaan itu dari tadi pembentukan tadi akhirnya diperbaiki gitu ya. Iya. Direnovasi ulang dan jadi lebih baik gitu mas. Iya. Nah, dalam ketujuh karakteristik itu pembentukan fokus itu dapat digunakan sebagai pedoman dalam membentuk fokus pada pelanggannya. Kayak gitu mas. Iya. Jadi kemarin Mas Faris ya, saya baca-baca referensi itu dalam fokus pelanggan itu ada namanya QFD atau sering disingkat sebagai Quality Function Development ya? Iya, benar ya? Benar sekali. Saya mau tahu Mas, sebenarnya kita singkat jadi QFD aja ya? Iya, biar gampang ya. Biar gampang. Sebenarnya konsep QFD itu seperti apa sih Mas? Kalau bisa Mas Faris jelaskan ini. Konsep QFD itu artinya adalah merancang suatu proses sebagai tanggapan atas apa yang dibutuhkan oleh konsumennya itu sendiri. Jadi konsep QFD ini rencana-rencana yang dilakukan perusahaan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pelanggan itu. Pelanggannya tersebut. Jadi perusahaan itu memproduksi barang yang benar-benar dibutuhkan oleh pelanggannya. Iya. Jadi kalau kita bisa simpulkan seperti itu, QFD itu berarti sangat bermanfaat ya Mas bagi dunia bisnis ini. Iya, sangat bermanfaat, sangat penting. Bisa nggak sih dijelaskan tentang manfaat-manfaat QFD ini? Manfaat QFD itu ada beberapa macam Mas. Yang pertama itu fokus pada pelanggan. Yang dimaksud di sini itu mengumpulkan masukan-masukan dari pelanggannya dan umpan balik dari pelanggannya. Berarti semua masukan dari pelanggan itu ditampung dan diproses oleh perusahaan gitu Mas ya? Iya. Nah, yang kedua efisiensi waktu Mas. Yang dimaksud di efisiensi waktu ini mengurangi waktu, jadi tidak boros dalam pembuatan produksi yang ada di perusahaan tersebut Mas. Berarti kalau produksinya itu bisa lebih banyak Mas ya? Iya, kayak gitu. Lebih efisien gitu ya? Iya. Yang selanjutnya itu orientasi kerjasama tim. Jadi di sini Mas, karyawan itu saling bekerja sama tim dalam membuat produk yang ada di perusahaan tersebut Mas. Berarti karena memang produknya sudah tahu, berarti kerjasama timnya, karyawan saling kerjasama satu sama lain. Jadi produk yang dihasilkan itu semakin baik loh Mas. Semakin baik. Iya. Yang selanjutnya orientasi pada dokumentasi. Nah, gimana itu Mas? Itu dokumen ini seperti komprehensif Mas. Komprehensif. Seperti komprehensif. Gimana itu? Mengenai data-data yang berhubungan dengan proses cara pembuatan produk tersebut Mas. Berarti ada dokumentasi dari produk tersebut. Jadi ada manfaatnya ya? Ada manfaatnya bagi QFD juga Mas. Ya, seperti itu manfaat-manfaat yang ada di QFD. Iya. Ya tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Mas Faris. Selanjutnya kita juga punya salah satu narasumber yang dapat dipercaya. Selanjutnya ini ada perempuan cantik, Mbak Amala ya? Iya. Mbak Amala, kita kedatangan tamu Mbak Amala. Mbak Amala ini sekarang tinggalnya di mana? Di Brebes. Di Brebes. Sekarang kuliahnya di UPS. Di UPS juga. Tapi jurusannya manajemen juga. Sekarang Mbak Amala ini kuliah di UPS program manajemen. Gini Mbak Amala, kita dari tadi sudah berbincang-bincang dengan Mbak Desi, Mbak Putri.
berbincang dengan Mas Faris tentang fokus-fokus manajemen ya. Kita juga mau menggali fokus-fokus manajemen bersama Mbak Amala ini. Menurut Mbak Amala ini kan dalam tadi seperti yang sudah disampaikan Mas Faris, ada QFD atau sering disingkat sebagai Quality Function Development ya. Tadi Mas Faris sudah menjelaskan panjang lebar. Menurut Mbak Amala ini ada nggak sih struktur dalam QFD itu? Ada mas. Ada. Bisa nggak dijelaskan struktur itu? Ada umpan balik. Umpan balik di sini yaitu setelah fakta. Jadi produk tersebut udah dikembangkan, sudah diproduksi dan ditentukan harganya. Nah, setelah itu kan didistribusikan. Nah, para konsumen pasti kan punya keluhan dan saran tersendiri gitu. Jadi perusahaan itu mencatat keluhan dan saran dari para konsumen. Setelah itu perusahaan itu akan memperbaiki lagi. Tuh, kalau berarti misalkan umpan balik ini keluhan dari pelanggan ini setelah produk itu jadi, terus mereka punya imbal balik untuk memberikan saran dan keluhan untuk memperbaiki kualitas produk perusahaan tersebut Iya. itu ya. Iya. Terus yang kedua ada masukan. Masukan itu sebelum fakta, Mas. Gimana maksudnya sebelum fakta gimana itu? Nah, jadi mengumpulkan informasi terlebih dahulu. Perusahaan itu mengumpulkan informasi, Iya, informasi terus dari para konsumen Oh, gitu. iya, Maunya iya. gimana, keinginannya itu gimana, Iya. sesuai kebutuhan atau enggak gitu. Ah. Jadi setelah itu baru diproduksi. Oh. Perusahaan itu memproduksi sesuai keinginan. Oh, berarti menarik ya. Kita perusahaan bisa memproduksi kebutuhan apa yang benar-benar dibutuhkan oleh pelanggan Iya, gitu ya. betul. Oh, berarti menarik ini. Tapi kan Mbak, dalam setelah tadi Mbak Amala menjelaskan tentang struktur dalam GFD tadi, itu kan ada metode-metode yang digunakan dalam memproyeksikan GFD ini ya. Ada nggak sih metode dan alat-alat yang digunakan dalam tadi memproyeksikan GFD ini? Ada. Bisa juga Mbak Amala dijelaskan gimana itu alat-alat yang digunakan? Kalau alat-alatnya ya Mas, alat-alatnya itu yang pertama ada diagram afinitas. Diagram afinitas. Apa itu diagram afinitas? Diagram afinitas itu metode untuk mencari solusi pemikiran yang kreatif gitu. Oh, berarti orang itu, perusahaan itu didorong untuk mencari pemikiran-pemikiran yang kreatif gitu ya. Agar lebih menarik produknya Iya. Agar lebih disukai konsumen tadi ya. Kedua ada diagram relationship. Apa itu diagram relationship? Itu kayak hubungan jarak jauh gitu ya? Bukan. Kalau diagram relationship itu menggambarkan ide atau isu-isu yang terjadi pada produk gitu. Oh, berarti lebih spesifik gitu ya? Lebih spesifik. Oh, berarti produk itu diidentifikasi pada masalah-masalah yang lebih spesifik gitu ya? Iya. Oh, iya. Jadi memunculkan sebab akibatnya dulu. Oh, terus. iya. Yang ketiga ada diagram pohon, Mas. Diagram pohon? Iya. Apa itu diagram pohon? Diagram pohon itu menggambarkan tugas-tugas yang dapat memecahkan masalah gitu. Oh, berarti kita tahu tugas-tugasnya, terus nanti karyawan itu bisa memecahkan masalahnya gitu? Iya, jadi disusun dulu yang misalkan yang paling kecil itu masalahnya seperti apa, terus sampai yang paling terbesar gitu, paling tinggi gitu paling ya? tinggi. Iya. Yang keempat ada diagram matriks. Diagram metrik? Iya. Apa itu diagram metrik itu? Nah, diagram matriks ini menggambarkan sebuah grafis hubungan cara tanggung jawab gitu. Oh, berarti tanggung jawab dan fungsinya. Oh, berarti di dalamnya itu digambarkan dengan jelas Mbak ya? Iya. Digambarkan dengan jelas hubungan-hubungan antara fungsi gitu, hubungan dengan tanggung jawab itu ya. Oh, berarti itu tadi alat-alat yang digunakan dalam QFD tadi Mbak ya? Iya. Berarti dalam QFD itu kan pasti nanti diimplementasikan kan dalam dunia bisnis itu kan. Cara mengimplementasikan dalam QFD dalam dunia bisnis itu seperti apa? Ada kan caranya tapi? Implementasi? Iya. Ada.
Itu gimana sih implementasinya? Yang pertama itu ada membentuk tim proyek, Mas. Oh, berarti pertama itu dibuat dulu. Iya. Terus? Jadi ya terus berdasarkan sesuai dengan yang dibutuhkan para perusahaan gitu. Oh, berarti apa yang dibutuhkan perusahaan itu nanti perusahaan membuatnya gitu ya? Misalkan ya, perusahaan itu mau mengembangkan produk baru atau menyempurnakan produk yang sudah ada gitu. Iya. Jadi kalau misalkan mau mengembangkan produk yang baru itu harus terdiri dari wakil-wakil departemen riset gitu. Oh, ada apa dibentuk proyek dulu gitu ya? Iya. Terus kalau misalkan mau menyempurnakan produk yang sudah ada itu bisa dengan menggunakan pemasaran gitu. Bisa bisa didistribusikan lagi. Oh, maksudnya diumpan balik Iya. gitu. Kedua itu menyusun prosedur pemantauan. Jadi manajer itu memantau setiap kerja tim gitu. Oh, berarti habis dibentuk terus disusun dan dipantau gitu. Iya. Jadi apakah para tim itu sesuai dengan visi yang sudah dibentuk perusahaan? Oh, berarti pihak manajemen itu menyusun apa yang sudah tadi di proyek buat itu ya. Iya. Terus dipantau terus. Yang ketiga itu memilih proyek, Mas. Memilih proyek. Iya. Gimana itu memilih proyek itu? Jadi perusahaan itu lebih baik menyempurnakan produk yang sudah ada. Karena informasinya itu kan lebih baik, terus lebih sudah berpengalaman juga pada produk tersebut gitu. Berarti itu jadi lebih mudah dikembangkan gitu, Iya. Nah, kalau misalkan mengembangkan produk baru itu kan informasinya juga masih terbatas. Iya. Terus semua tim pasti akan mempunyai kesulitan tersendiri gitu. Iya. Kalau misalkan. Yang keempat itu menyelenggarakan pertemuan untuk memulai CFD, Mas. Pertemuan berarti kayak ada rapat-rapat gitu berarti? Iya. Nah, perusahaan di sini semua anggota tim itu berhak mengetahui misi yang akan dikerjakan itu seperti apa. Oh, berarti harus punya pandangan terlebih dulu ya? Iya. Terus yang kelima itu melatih tim. Melatih tim? Oh, berarti ada pelatihannya gitu? Iya, jadi perusahaan itu memberikan pelatihan kepada para tim untuk supaya bisa menggunakan alat-alat yang berkualitas gitu. Oh, berarti udah ada pandangan dalam mengerjakan proyeknya itu karyawan itu bisa mempunyai pelatihan tentang alat-alat tersebut ya? Iya. Yang keenam itu ada mengembangkan matriks, Mas. Mengembangkan matriks. Maksudnya gimana tuh mengembangkan matriks itu? Jadi misalkan sebuah produk ya, itu pasti kan mempunyai ciri-ciri tersendiri gitu. Iya, punya kualitasnya sendiri. Nah, ciri dari produk tersebut itu dikembangkan lagi agar sesuai dengan apa yang diinginkan pelanggan, apa yang dibutuhkan pelanggan gitu. Berarti apa yang diharapkan pelanggan itu sudah ada dalam gambaran tersebut ya? Iya. Adalah bincang-bincang saya dengan beberapa narasumber karena waktunya tidak memungkinkan dan sudah terlalu lama. Kalau mungkin dilanjutkan lagi akan lebih panjang lagi. Makanya kita akhiri aja. Semoga kedepannya nanti kita bisa bertemu lagi dalam membicarakan tentang masalah-masalah ekonomi. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.